Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Bapak Ibu pada channel YouTube kami di Solusi Petani Indonesia. Kami akan berbagi kepada Bapak Ibu terkait masalah-masalah penyakit hama yang terkenal atau yang saat ini sedang viral di daerah Bapak Ibu semua. Saya berharap semoga kita semua dalam keadaan sehat dimanapun kita berada. Tetap gunakan masker Bapak Ibu, cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, hindari kerumunan, menjaga jarak, dan selalu menjaga kesehatan dan mengkonsumsi makanan-makanan yang berimbang. Baik, Bapak Ibu, saya di sini tidak untuk mengajari Bapak Ibu, namun saya di sini untuk berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu dari apa yang telah kami pelajari di bangku kuliah dan pengalaman yang kami dapatkan dari lapangan. Nah, di sesi ini saya akan membahas apa itu penyakit blast, ya, Pyrrhocalaria oryzae pada tanaman padi, apakah berbahaya, dan beberapa cara pencegahan dan pengendaliannya. Saya mohon maaf sebelumnya agak lama ya saya mengupdate video ini dari video sebelumnya, namun saya tetap meluangkan waktu, sesibuk apapun saya akan berbagi kepada Bapak Ibu. Mohon agar video ini, agar channel YouTube kami ini di subscribe ya Bapak Ibu, sehingga dapat mendukung video ini. Kemudian jangan lupa berbagi, like dan komennya, bagikan kepada teman-teman petani sehingga bermanfaat juga bagi mereka. Baik, sebelumnya saya sudah pernah membahas perbedaan antara penyakit blast dan penyakit kresek, namun itu secara umum, dan saat ini saya akan membahas apa itu penyakit blast. Nah, pendahuluannya saya sampaikan kepada berikut adalah pendahuluannya dari penyakit blast, Bapak Ibu. Nah, penyakit blast ini awalnya berkembang biak di tanaman padi gugu atau padi darat, ya. Di tanaman padi darat itu biasanya yang kekurangan air ya Bapak Ibu. Namun saat ini sudah menjadi penyakit endemis pada tanaman padi irigasi. Nah, artinya penyakit ini bermutasi ataupun melahirkan generasi terbaru sehingga bisa berkembang biak pada tanaman padi sawah irigasi. Nah, si penyakit ini atau si blast ini dia dapat berkembang biak pada tanaman selain padi, Bapak Ibu. Artinya apa? Yang satu keluarga dengan padi atau yang satu spesies rumput-rumputan ya. Itu ada gandum, ada sorghum, dan ada juga serai atau serai, di daerah kami serai itu namanya ya. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat nanti di daerah Bapak Ibu atau di sekitar rumah kalau ada tanaman serai, coba Bapak Ibu lihat ada nggak di situ yang bercak daun itu. Ada nggak di situ yang penyakit blast itu. Nah, penyakit blast itu identiknya seperti belah ketupat atau seperti jajar genjang layang-layang yang tidak beraturan. Nah, kalau memang ada, itu yang membuktikan bisa sebagai tanaman inang. Juga spesies rumput-rumputan di daerah persawahan kita, baik di daerah benteng, itu juga bisa sebagai tanaman inang pada si penyakit ini. Spora dari blast ini sangat cepat menular ya. Bisa juga menular pada si aplikator ya, atau si penyemprot, dan bisa juga melalui angin, bisa juga melalui air. Dan penyebaran primernya itu bisa melalui si jerami. Nah, si jerami sisa dari tanaman yang sakit sebelumnya itu bisa bertahan dalam 1 tahun, dari berbulan hingga 1 tahun Bapak Ibu.
bisa juga menular melalui bibit dari tanaman sakit. Sehingga kami anjurkan agar bekas jerami yang dari tanaman sakit itu segera dibuat jadi kompos, karena melalui kompos itu kan panas ya, panas saat dia terjadi fermentasi, sehingga si jamur itu bisa mati atau dibenamkan dalam tanah. Si jamur ini juga bisa menular melalui benih bekas dari tanaman yang sakit ya, sehingga saya anjurkan Bapak Ibu gunakan benih yang berlabel ya, atau benih yang bersertifikat yang dijual di pasaran. Dan pintar-pintarlah kita Bapak Ibu untuk memilih benih-benih tersebut, sehingga kita yakini bahwa benih itu tidak bukan dari tanaman yang sakit sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, berikut saya sampaikan beberapa faktor penyebab sehingga si penyakit BLAS ini ada. Ya. Yang pertama itu yaitu si penyebabnya itu yaitu jamur si Pirucularia oryzae ini ya, sudah jelas ya, jamur ini merupakan faktor penyebabnya. Ya, jamur ini Bapak Ibu sangat cepat berkembang biak sporanya. Seperti yang saya katakan tadi, dia dapat bertahan di jerami itu sampai berbulan-bulan dan bertahun-tahun pada suhu yang disukainya. Suhu yang bertahannya itu antara 22 sampai 30 derajat, sangat sesuai dengan suhu yang ada di Indonesia. Sehingga saran kami agar masalah dan penggunaan jeraminya itu bisa digunakan sebaik mungkin sehingga tidak terkena pada tanaman kita selanjutnya. Kemudian penyebab adanya ini ya kelembapan yang tinggi Bapak Ibu. Kelembapan yang tinggi artinya sering turun hujan ya, dan tanaman kita juga sering tergenang. Saya sudah pernah sampaikan di video sebelumnya bahwa tanaman padi itu bukan tanaman air, tetapi membutuhkan air. Namun ada beberapa faktor memang yang menjadi tanda kutip ya, kalau kondisi di lahan kita itu sulit masuk air atau masih tanda hujan atau dipasang surut. Nah, pada umumnya memang air itu akan ditahan atau menggenang karena sulit untuk mendapatkan air. Itu menjadi catatan memang dalam pengaturan tentang sering tergenang ini ya. Maka di sawah irigasi sebenarnya sangat mudah untuk pengaturan keluar masuknya air ini. Nah, pemicunya juga, salah satunya pemicunya itu yaitu penggunaan pupuk nitrogen yang berlebih Bapak Ibu. Ini salah satu pemicu ya. Bukan pupuknya yang mendatangkan si penyakit, tapi dia menjadi pintu gerbang masuknya penyakit itu ke tanaman. Ya, Bapak Ibu. Buktinya apa? Kalau Bapak Ibu pada tanaman yang sudah bergejala atau sudah ada tanda serangannya, Bapak Ibu gunakan pupuk nitrogen ini untuk memulihkannya, malah tanaman itu bukan semakin pulih, malah semakin ambles ya Bapak Ibu, semakin ambles, dan tanamannya juga semakin nggak amburadul gitulah Bapak Ibu ya. Jadi saran kami kalau bisa pemupukan ini dilakukan dengan cara yang berimbang. Nah, penyebabnya itu tadi yang saya sampaikan, yaitu sisa jerami dari tanaman yang sakit sebelumnya ya. Kemudian benihnya berasal dari tanaman yang sakit juga. Nah, makanya Bapak Ibu kami sarankan sisa jerami dari tanaman yang sakit sebelumnya kalau bisa ini dikeluarkan dari lahan ya, dan gunakan buat sebagai kompos ya, sebagai kompos. Kompos ini kan prosesnya ada fermentasi ya Bapak Ibu. Fermentasinya itu kan panas. Nah, di dalam panas itu si jamur ini bisa mati.
ya, atau uh, benih yang berasal dari tanaman sakit. Nah, saran kami agar digunakanlah benih yang bersertifikat atau berlabel, ya, dari sumber-sumber yang Bapak Ibu percayai di daerah Bapak Ibu sendiri, ya. Ataupun benih hibrida, mungkin ada beberapa pabrikan atau supplier yang sudah menggunakan atau mengeluarkan produk-produk itu. Itu mungkin salah satu yang bisa kita coba, Bapak Ibu. Nah, berikut saya sampaikan gejalanya. Nah, berikut adalah gejala dari si penyakit BLAS, Bapak Ibu. Nah, ini kalau kita lihat dari jauh, ya, ini merupakan gejala dari penyakit BLAS. Nah, ini sudah masuk ke fase terserang, ya. Ini sudah bergejala ini, Bapak Ibu, sudah bergejala. Ya, sudah bergejala, ya. Ini lihat di daun ini. Nah, mungkin ada yang lebih jelas lagi fotonya. Nah, ini dia. Nah, ini dia Bapak Ibu gejalanya, ya. Coba Bapak Ibu nanti lihat di sawah, diperhatikan dengan seksama. Gejala dari penyakit BLAS itu adalah ini, seperti layang-layang atau seperti jajar genjang yang tidak beraturan. Nah, ini adalah sporanya Bapak Ibu, yang putih yang di tengah, ini adalah sporanya. Nah, ini yang sangat cepat menyebar, bisa melalui angin, bisa melalui aplikator, dan bisa melalui air. Melalui aplikator itu artinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu melakukan aplikasi, katakanlah untuk mengendalikan si BLAS ini, saran kami aplikasikanlah pada tanaman yang sehat lebih dahulu. Kalau kondisinya misalkan hanya di beberapa tempat saja yang terserang atau secara spot, aplikasikanlah Bapak Ibu dari tanaman yang sehat dahulu, kemudian menuju tanaman yang sakit. Jangan dibalik. Ya, tadi saya katakan bahwasanya bisa menular melalui aplikator atau melalui penyemprot, karena spora ini bisa menempel di baju si aplikator atau si penyemprot. Nah, saran kami lakukan aplikasi pada tanaman yang sehat terlebih dahulu, kemudian menuju ke tanaman yang sakit, ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau setelah dilakukan penyemprotan, kalau bisa bajunya diganti, ya, menggunakan baju yang lain kalau ada tanaman Bapak Ibu yang sehat yang lainnya, ya. Oke. Kemudian ini dia Bapak Ibu, kalau sudah seperti ini kondisinya, semakin Bapak Ibu pupuk, maka ini akan semakin amblas, bukan semakin bangkit, ya. Malah dia semakin amblas, ya, semakin ini daun-daunnya ini akan melebar gitulah, ya, melebar dan meleleh. Biasanya memang di satu tanaman yang sudah terserang seperti ini pasti akan masuk penyakit kresek. Nah, antara penyakit kresek dan penyakit BLAS ini yang susah dan sangat jarang diketahui oleh Bapak Ibu petani. Nah, untuk itu saya di sini untuk meluruskan supaya Bapak Ibu memahami apa itu penyakit BLAS dan apa itu penyakit kresek. Penyakit kresek penyebabnya beda, penyakit BLAS penyebabnya beda. Oke. Nah, ini adalah BLAS daun, ya. Terjadi pada saat tanaman padi kita pada saat fase vegetatif atau pada saat fase pertumbuhan. Nah, ini gejala penyakit BLAS pada fase generatif. Nah, biasanya kalau di fase vegetatif ini tidak kita kendalikan dengan baik, Bapak Ibu, tanaman padi kita sudah terserang seperti ini tapi tidak kita kendalikan, maka dia akan bisa menular kepada bulir. Dia akan bisa menular ke bulir dan akan naik kepada cekik lehernya, ya, atau ke ini apa sih namanya, malainya, ya, kepada malai. Nah, di generatif ini dikatakan BLAS leher atau cekik leher atau apa sih di daerah Bapak Ibu namanya ini, silakan tulis di komen, ya Bapak Ibu, apa sih namanya di nama penyakit BLAS ini, apa sih namanya di daerah Bapak Ibu. Kalau di daerah kami BLAS daun ini dikatakan amblas, ya.
di daerah kami amblas atau si ropon. Kemudian di belas leher ini di tempat kami dikatakan belas leher atau cekik leher. Ya, di daerah bapak ibu apa, nanti silahkan komen ya, agar dapat saya ketahui juga ke depannya. Nah, jika tidak kita kendalikan pada saat belas daunnya, pada saat vegetatifnya, maka dia akan naik pada leher. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa faktor kerugian yang disebabkan oleh belas leher ini atau penyakit belas ini sangat tinggi, ya. Bisa juga sampai 100% kalau memang tidak kita kendalikan. Ya, namun normalnya di 40 sampai 60%. Itu sangat tinggi Bapak Ibu. Logikanya, kalau misalkan hasil padi Bapak Ibu itu katakanlah 1 ton ya, atau 1000 kilo. Berarti kalau berkurang karena penyakit belas ini menjadi berkurang 40%. Artinya hasil padi Bapak Ibu itu berkurang 400 kilo. Ya. Sisanya 600 kilo, itu besar Bapak Ibu kalau dikalikan dengan harga gabah. Ya, sehingga saran saya Bapak Ibu silakan dilakukan pencegahan dari awal. Nanti kita sampaikan di slide selanjutnya bagaimana cara pencegahannya. Nah, ini dia ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya, ini dia cekik lehernya. Nah, sebenarnya yang paling berbahaya itu di semua fase ya. Si belas ini menyerang tanaman padi di semua fase tanaman padi, mulai dari pembibitan sampai tanaman itu sudah mengeluarkan malai. Jadi hati-hati bagi Bapak Ibu, saya bukan untuk menakut-nakuti, tapi saya menyampaikan ini supaya kita lebih hati-hati dan semakin sering melakukan monitoring ke sawah. Ya, saran saya jangan hanya di benteng saja ya Bapak Ibu, masuk ke dalam untuk melihat kondisi tanaman padi kita. Ya, karena apa? Karena ya itu merupakan mata pencaharian bagi kita. Ya. Nah, ini kalau tidak kita kendalikan dari awal, maka dia akan masuk ke belas leher. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Nah, yang ini juga kadang-kadang agak sulit membedakannya antara belas leher dan sundep atau beluk. Perbedaannya Bapak Ibu secara gampangnya, silakan dicabut malai ini. Kalau dia gampang dicabut dan ada bekas gigitan di paling bawah batang padi ini, maka itu adalah serangan dari si sundep atau beluk. Namun kalau seperti ini akan sulit dicabut ya. Artinya tercabut si batang malainya ini, tercabut sempurna, itu merupakan si cekik leher. Ya, mungkin selanjutnya nanti akan kita bahas itu si sundep atau beluk itu ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti ini sudah sulit Bapak Ibu kita kendalikan atau kita cegah ya. Saran kami memang untuk penyakit belas ini kalau bisa dilakukan dari awal atau pada saat di persemaian ya. Nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, ini yang saya sampaikan, ada 8 cara pengendalikan penyakit belas yang selama ini saya pahami. Kalau ada yang Bapak Ibu ketahui, boleh silakan di komen ya, agar para petani yang lain juga memahami, sama-sama memahami. Nah, yang pertama adalah yaitu tanamlah bibit atau benih yang sehat ya. Artinya gunakan benih atau bibit yang bersertifikat, yang berlabel, dan Bapak Ibu yakini itu tanaman yang sehat ya. Sehingga semua sebenarnya awalnya itu benih atau bibit yang sehat. Ini merupakan pondasi Bapak Ibu. Ini adalah awal. Ingin tanaman kita menghasilkan yang baik, maka awalnya itu adalah di benih atau bibit yang sehat ya. Bukan di pestisidanya, bukan di pupuknya, bukan, tapi di benihnya atau di bibitnya. Artinya Bapak Ibu silakan pilih benih atau bibit yang sehat atau yang bersertifikat atau yang berlabel ya, yang bagi Bapak Ibu yang pahami, ataupun yang hibrida, terserah ya. Artinya ini adalah pondasi awalnya.
ingin hasilnya Bapak Ibu sukses atau hasilnya uh, sesuai yang diharapkan, maka awalnya adalah di bibit atau di benih, bukan di pupuk, bukan di pestisida, bukan. Ya Bapak Ibu, itu adalah pendukungnya. Ya, itu yang mendukung. Ya, namun pondasinya yaitu ini. Ya, kemudian selanjutnya, nah, perendaman benih juga dianjurkan Bapak Ibu, ya, sehingga artinya kita mengimunisasi si benih di 30 hari ke depan agar tidak terkena si penyakit belas ini. Nah, namun ini kalau bisa dianjurkan pada daerah endemis. Daerah endemis itu artinya daerah yang setiap musimnya si belas itu tetap ada serangannya, ya. Kalau bisa Bapak Ibu gunakan perendaman benih, silakan dicek di di pestisida yang bisa dilakukan dengan perendaman benih atau seed treatment namanya. Nah, di penanaman atau di benih yang sehat ini silakan dipilih benih yang Bapak Ibu inginkan, ya, yang sehat. Nah, kemudian kami juga anjurkan Bapak Ibu untuk benih atau bibit ini kalau boleh jangan yang sama varietasnya dari musim ke musim. Nah, cara tanam ini artinya secara teknis seperti ini Bapak Ibu. Kalau bisa seperti kita ketahui tadi bahwa si jamur piricularia ini sangat suka di daerah yang kelembapan tinggi. Nah, kalau jarak tanamnya terlalu rapat, maka sinar matahari juga akan sulit masuk ke dalam sehingga kelembapan itu akan menjadi tinggi. Artinya cara tanam ini kalau bisa disiasati Bapak Ibu, jarak tanamnya itu kalau bisa anjurannya sih sebenarnya di legowo, ya, sehingga jarak antara si tanaman padi itu bisa lebih leluasa dan matahari juga bisa masuk ke sela-sela tanaman itu. Nah, biasanya memang dihindari jarak tanam atau yang terlalu rapat atau yang sering dilakukan tanam benih langsung itu, ya, yang tebar langsung semai, langsung tanam gitu. Kalau bisa dihindari. Tapi kalau tabelanya yang sudah dibuat seperti ada alatnya, ya mungkin bisa lebih bagus dan diatur jarak tanamnya. Nah, lakukan pupuk yang berimbang. Tadi seperti saya sampaikan Bapak Ibu, lakukan pupuk yang berimbang, terlebih di pupuk nitrogen, ya. Ada alat namanya BWD, ya, bagan warna daun. Itu Bapak Ibu mungkin bisa beli atau dapatkan dari PPL pemerintah setempat. Nah, jadi dari BWD itu, dari bagan warna daun itu bisa dicek di warna daun yang keberapa, Bapak Ibu bisa tentukan dosis atau rekomendasi pupuk nitrogen yang akan digunakan. Nah, dari warna itulah nanti rujukannya berapa dosis pupuk yang akan Bapak Ibu gunakan. Atau ikuti dosis anjuran dari pemupukan pemerintah. Nah, kemudian Bapak Ibu perlu ketahui nitrogen itu ada di beberapa merek tertentu. Nah, itu harus Bapak Ibu ketahui juga agar tidak berlebihan menggunakan pupuk nitrogen, ya. Karena di pupuk-pupuk yang saat ini kita lihat itu ada NPK, ada N-nya, ada sulfurnya juga, dan saya sulit untuk menyebutkan merek dagang, ya Bapak Ibu, sehingga saran saya Bapak Ibu lihat dan kenali unsur hara yang ada di pupuk tersebut. Bisa lakukan pemupukan yang berimbang antara hara makro dan hara mikronya. Nah, saran saya memang kalau ada pupuk silika boleh juga Bapak Ibu gunakan, ya. Pupuk silika ini yang bisa mengeraskan batang dan daun itu dianjurkan. Nah, hindari menggunakan varietas yang sama setiap musim Bapak Ibu, ya. Kalau Ciherang jangan Ciherang melulu atau Impari melulu. Nah, kalau bisa memang dirotasi, ya, dirotasi setiap musimnya sehingga si jamur itu tidak menjadi endemis di lokasi itu.
Nah, gunakan varietas yang tahan blast. Itu Inpari biasanya tahan. Tahan artinya bukan berarti tidak dapat diserang ya, bisa artinya dia masih tahan di ambang ekonomis tertentu. Ya, Bapak Ibu, di ambang ekonomis tertentu. Selanjutnya, sanitasi lingkungan. Ini tadi yang saya sampaikan. Sanitasi lingkungan itu misalkan penyakit blast ini atau penyakit blast ini bisa menjadi inang bagi rumput-rumputan. Terbalik. Rumput-rumputan itu bisa menjadi inang bagi penyakit blast. Artinya sanitasi lingkungan perlu, Bapak Ibu. Jadi kalau di pematang sawah itu rumputnya tinggi atau lebat, sarannya lakukanlah sanitasi atau pembersihan ya Bapak Ibu. Kalau masih ada kelebihan misalkan pada saat melakukan aplikasi penyemprot di lapangan, boleh juga disemprot di pematang sawah ataupun di luar dari si tanaman padi yang kita budidayakan ya, karena bisa kita curigai atau kita khawatirkan rumput-rumput itu bisa menjadi inang bagi penyakit blast. Ya, intinya sanitasi, pembersihan lahannya Bapak Ibu. Supaya indah lah ya Bapak Ibu dilihat. Selanjutnya, nah, penggunaan pestisida ini merupakan langkah terakhir ya Bapak Ibu. Jangan sedikit-sedikit langsung ke pestisida, namun hal-hal ini juga bisa kita lakukan ya, beberapa cara untuk meminimalisir ataupun untuk menghemat pengeluaran kita. Nah, kadang-kadang kan banyak orang langsung ada masalah sedikit pada tanaman padi langsung pestisida. Tapi dari awal ini urutannya tidak dilakukan ya. Dari awal saja sudah salah, pasti dari akhirnya juga akan salah. Artinya apa Bapak Ibu? Saya silakan ini di foto ya atau di screenshot alurnya ini sehingga Bapak Ibu bisa melihat atau membaca-baca di rumah, silakan. Ya, penggunaan pestisida ini merupakan langkah terakhir ya Bapak Ibu. Bukan artinya tidak bisa digunakan, bisa. Artinya kenapa langkah terakhir? Kalau bisa ini diikuti dulu sehingga pengeluaran kita tidak sebesar yang biasanya. Artinya apa? Kalau sudah benihnya itu sudah sehat, kemudian sudah kita lakukan perendaman benih, kalaupun di daerah itu endemis, kalau tidak ya tidak masalah. Jarak tanamnya diatur, tidak terlalu rapat, pupuknya juga sudah berimbang, kemudian juga kita rotasi varietas tanaman padi, kita gunakan juga yang tahan penyakit blast, lingkungannya ataupun sekitaran tanaman padi kita juga bersih, ya mungkin penggunaan pestisidanya juga tidak akan terlalu banyak ya. Penggunaan pestisida ini merupakan langkah terakhir. Nah, oke, rekomendasi saya untuk penggunaan pestisida ini Bapak Ibu, gunakanlah yang berbahan aktif tricyclazole ya. Memang banyak sih ada yang menyatakan carbendazim dan lain-lain. Seperti carbendazim juga tidak ada di pasaran lagi. Yang saat ini yang masih efektif ya, yang masih efektif itu menggunakan bahan aktif bahan aktif tricyclazole ya Bapak Ibu. Bahan aktif tricyclazole itu bisa menggunakan sebagai alternatif dari awal ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin langsung menggunakan misalkan pestisida dari awal, dari pembibitan atau persemaian, boleh lakukan yaitu pada bahan aktif tricyclazole, atau boleh juga ditambahkan mancozeb juga bisa, karena sifat mancozeb itu adalah kontak. Nah, sifatnya itu kontak, dia bisa kalau kontak dan sistemik kan Bapak Ibu sudah paham ya, atau nanti kalau belum paham silakan komen, nanti akan kita bahas satu persatu apa itu pestisida yang sifatnya sistemik dan apa itu yang sifatnya kontak ya. Si mancozeb itu sangat bagus untuk untuk fungisida kontaknya ya. Kenapa? Karena dia bisa
melindungi tanaman itu pada permukaan daun. Nah, jadi sampai saat ini sih Siman Kojib itu masih bagus. Nah, tapi tetap untuk sistemiknya gunakan yang tricyclazole. Ya. Untuk cara pemakaiannya, aplikasinya itu kurang lebih kalau saya selalu lihat itu 15 gram ya per tangki atau 1 gram per liter, atau sesuai dengan rekomendasi yang ada di botol ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak memahaminya, mungkin bisa kirimkan foto ke saya, nanti akan saya bantu hitungkan berapa dosis anjuran untuk untuk dosis anjuran atau rekomendasi penggunaannya. Ya, untuk merek silakan Bapak Ibu, silakan merek apapun silakan. Yang penting itu tricyclazole. Ada 2 bahan aktif lebih bagus. Ya. Kemudian kalau dari saya sih cukup 3 kali aplikasi ya, umur 15 hari, umur 45 hari, dan umur 65 atau 70 hari. 3 kali cukup. Tapi tetap dilihat Bapak Ibu, kalau cerangannya tinggi berarti penggunaannya juga harus rutin ya. Atau terserah Bapak Ibu, kalau memang mau digunakan dari awal boleh juga, silakan. Oke, dari saya itu saja Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan silakan tulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab satu persatu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kebersamaannya Bapak Ibu. Mohon bantu subscribe YouTube kami, like, share, dan komentarnya. Salam sehat Bapak Ibu dari kami, Solusi Petani Indonesia. Sampai ketemu di lain waktu dalam keadaan sehat. Oh ya Bapak Ibu, kalau ada permintaan dari Bapak Ibu untuk kita bahas, baik itu penyakit, baik itu hama, silakan di kolom komentar, nanti akan saya bantu buatkan bagaimana cara pengendaliannya. Dari saya sekian dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Petani Indonesia.